Morning Church, selamat datang di ibadah online FGF Citylink. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam damai sejahteranya Tuhan. Saya Haris senang sekali dapat menyambut Anda sekalian di pagi yang luar biasa ini untuk beribadah bersama melalui online service. Di bulan April ini gereja kita memiliki tema Imamat Rajani. Pastikan Anda selalu tune in ke YouTube FGF Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi supaya tidak melewatkan tema-tema luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Siapa dari setiap kita yang belum punya komunitas? Gereja rindu agar setiap jemaat berada dalam satu komunitas yang baik, yang saling membangun dan saling menguatkan. Oleh karena itu, mari bergabung dengan iCare di gereja FGF Citylink. iCare tetap berjalan dengan format online, tapi pastinya tetap seru dong. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dengan iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasinya silakan menghubungi Bapak Andri. Kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa Anda yang Anda miliki. Untuk itu silakan kirimkan pokok doa Anda pada nomor yang tertera pada layar di bawah ini. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita ikuti ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Kita percaya ketika kita berkumpul dan berdoa, Tuhan akan hadir dan akan menjawab setiap pokok doa kita sesuai dengan rencananya. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat lewat sosial media FGF Citylink. Jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti FGF Kids online service jam 10 pagi. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Mari kita siapkan anak-anak Anda supaya dapat bersenang-senang dan belajar bersama dengan tim FGF Kids. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi, teruslah kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pimpinan Tuhan sampai saat ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan lewat ibadah online kita hari ini. Enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita memiliki satu kerinduan yang sangat besar bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan di ibadah kita. Dan bukan hanya sekedar rutinitas ya, menghabiskan waktu, tapi kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia adalah yang besar, Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Mari sama-sama kita boleh satukan hati, kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau naikkan setiap sembah kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh terus memuji nama-Mu, kami boleh terus menaikkan setiap sembah kami kepada-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan di setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita boleh satukan hati,
kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan, besar perbuatan-Mu dalam hidup kami, besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami Yesus. Amin. Hey. Mari saudara, dengan segenap hati sama-sama kita katakan, ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Hey! Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Semua kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Hey! Sebesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terbesar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ini setiap kami Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
Kami rindu Tuhan untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mendekat lebih lagi kepadamu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Benar Tuhan. Ku hampiri tahta kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Benar Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Haleluya. Mendekat lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami rindu menemukan Kau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Yesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu ya Tuhan. Ku aman dalam kasih dan kebenaran. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Hallelujah.
kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus, Raja kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang layak terima segala pujian kami Yesus. Sebab namamu besar, sebab namamu ajaib, namamu besar ya Tuhan, namamu berkuasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, nama di atas segala nama. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Demi bersungguh hati katakan, name above all names, nama di atas segala nama. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? And sing with me, how great is our God, and all you see how great is our God. Ingat kenapa hati katakan, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our
terima segala pujian hormat kami Tuhan. Kau layak terima segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hadirat-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Kaulah yang besar, Kaulah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan dengar-dengaran akan suara-Mu lebih lagi Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau rindu berkata-kata lebih lagi kepada setiap kami. Kau rindu mengungkapkan isi hati-Mu lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat FGF Citylink Bandung. Selamat pagi, apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat dan dalam sukacitanya Tuhan. Ya, pagi ini kembali saya dipercayakan untuk bisa membawakan sedikit dari firman Tuhan yang berjudul Royal Priesthood atau Imamat Rajani. Yang tema ini yang sudah kita pelajari dari awal bulan Maret. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bacakan dulu deklarasi. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diselamatkan di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Amin. Puji Tuhan. Tema gereja kita bulan ini masih tentang Royal Priesthood atau Imamat Rajani. Dan hari ini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan dengan judul kita tetap melakukan semua pekerjaan yang baik, hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Kita baca ayatnya dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ayat 18, "Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Ya, dari awal bulan Maret kita belajar tentang Royal Priesthood atau Imamat Rajani, di mana kita ini adalah umat pilihan Allah dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita memiliki tujuan hidup dalam bumi ini adalah sebagai Imamat Rajani, adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di bumi ini. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, pada permasalahan-permasalahan yang sulit, pada permasalahan yang mungkin gak seharusnya kita terima, ya. Dan seringkali masalah yang datang dalam hidup kita itu di luar kontrolnya kita, ya. Mungkin karena kesalahan orang lain, kita harus menanggung beban tersebut. Ataupun mungkin
kita sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi kita masih mungkin tetap dimarahi oleh atasan kita, masih tetap dimarahi oleh klien kita, atau mungkin banyak hal lainnya, banyak hal yang di luar kontrol kita yang kita nggak sangka-sangka itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dalam surat Petrus ini kembali kita diingatkan bahwa ketika kita dapat menanggung penderitaan yang harusnya kita tidak tanggung, itu adalah kasih karunia. Dan bahwa di mana kita sebagai imamat rajaninya Allah, kita rela menanggung penderitaan dan bertahan dalam situasi yang tidak baik. Tapi kita tetap melakukan semua pekerjaan dengan baik. Tapi kita tetap melakukan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Ya, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang benar di situasi yang benar, di situasi yang baik juga. Tapi dalam dunia ini kita ditantang untuk berbeda. Di mana ketika situasinya tidak baik, kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita masih bisa menjadi imamat rajaninya Allah. Ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi ini, di mana kita bisa melewati situasi yang mungkin bagi kita dirasa tidak adil. Yang pertama adalah belajar untuk bersyukur. Ya, belajar untuk bersyukur ini mungkin udah banyak seringkali kita dengar dalam khotbah-khotbah yang lain, yang minggu-minggu sebelumnya, di mana bersyukur ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena dalam 1 ayat Tesalonika 5:18 dalam mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hal yang baik kita harus bersyukur, dalam hal yang kurang baik kita bersyukur. Dalam hal yang kurang baik yang mungkin bukan jadi tanggung jawab kita, yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita harus tanggung, kita pun harus bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat mudah untuk kita bersyukur dalam kondisi yang baik, bersyukur ketika doa-doa kita dijawab, ketika berkat datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika situasi nggak ada yang tidak baik datang dalam kehidupan kita, masih bisakah kita untuk bersyukur? Ya, bersyukur itu harus dilatih, saudara-saudara. Bersyukur itu harus dilatih, karena bersyukur itu nggak mudah untuk dilakukan, terutama dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga bersyukur itu harus dilatih dalam kehidupan kita. Ya, Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, di Yakobus ini kita berbicara tentang ketika kita mendapat jatuh ke dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, dalam artian bukan kita bahagia mendapat masalah, bukan kita bahagia mendapat ujian dari Tuhan atau mendapat hal-hal yang tidak baik, tapi bersyukur di sini, bahagia di sini adalah menyatakan suatu hal bersyukur. Bersyukur itu juga menyatakan suatu ketulusan, tulus ikhlas hati kita menerima segala sesuatu, menerima kondisi-kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita bersyukur, kita akan menghasilkan ketekunan. Yang dalam ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, dengan rajin dan dengan sabar untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, ketika kita sudah bersyukur, action yang kita lakukan setiap harinya adalah ketekunan. Dan ketika ketekunan itu dilakukan oleh kita dengan sungguh-sungguh, ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketika ketekunan itu kita lakukan setiap hari, buah yang kita terima adalah kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya sempurna adalah ketika di hari-hari ke depan kita mendapatkan masalah yang sama, kita sudah tahu solusi yang harus kita lakukan. Ketika
kita ditempa kembali oleh permasalahan yang ada, kita sudah menjadi lebih kuat dibanding hari-hari sebelum kita menerima masalah tersebut. Dan ketika tak kekurangan suatu apapun, dan ketika kita di hari ke depan kita mendapatkan masalah atau teman kita mendapatkan masalah, kita dapat men-sharingkan dan kita dapat menjadi berkat untuk setiap teman-teman kita. Ya, beda halnya dengan ketika masalah datang kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut dapat menghasilkan actionnya adalah patah semangat, tidak ada semangat sama sekali. Dan buah yang dihasilkan adalah buah yang tidak baik, artinya adalah tidak ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi berbuat baik itu harus dilatih sama halnya dengan bersyukur. Mari kita pagi ini terus melatih diri kita untuk bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan setiap hari. Yang kedua adalah mengerti rencananya Tuhan. Ayat 19 kita baca kembali, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Ketika kita sadar akan kehendaknya Allah, kita akan menerima semua kondisi yang datang dalam kehidupan kita. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, dari ayat Yeremia di atas, Yesus mengetahui setiap rancangan kehidupan kita. Yesus sudah mendesain kehidupan kita, sudah mengetahui rancangan-rancangan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Ya, Tuhan mengizinkan setiap masalah datang dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengizinkan setiap masalah yang bukan harusnya kita tanggung. Ya, kita terima. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti kita mengikuti Tuhan, tidak ada masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki iman bahwa Tuhan tidak merencanakan rancangan kecelakaan, ya, tapi Tuhan izinkan permasalahan datang dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, siapa yang setuju kita katakan amin semua, ya, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Mungkin kita melihatnya bahwa rancangan Tuhan itu mungkin nggak baik, masalah-masalah datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencoba mengerti kehendaknya Tuhan, mencoba mengerti rencananya Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan rancangan baik untuk kita dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat Petrus di atas berbicara tentang jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, adalah sebuah kasih karunia. Ya, ketika kita sadar untuk kita mengetahui setiap rencana Allah, ketika kita sadar untuk setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah salah satunya bagian dari rencana Allah, itu adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Ada terjemahan lain dari The Passion Translation, you find God's favor by deciding to please God even when you endure hardship because of unjust suffering. Artinya adalah kita mencari perkenanan Tuhan dengan menyenangkan Tuhan, bahkan ketika kita menanggung kesulitan karena penderitaan yang tidak adil. Ya, saya ulangi sekali lagi, kita mencari perkenanan Tuhan dengan menyenangkan Tuhan, bahkan ketika Anda menanggung kesulitan karena penderitaan yang tidak adil. Ya, kita dapat perkenanan Tuhan ketika kita menyenangkan Tuhan. Ya, ketika kita memutuskan untuk melakukan hal-hal baik yang terus kita lakukan meskipun dalam kondisi yang tidak baik, tapi karena kesadaran kita untuk mengerti kehendaknya Allah, Tuhan akan disenangkan untuk semua yang kita lakukan. Ada quote dari Gautam Balaji, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that
when God is silent, He's doing something for you. Ya, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Namun kadang itu menyakitkan dan sulit. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan diam, Dia sedang melakukan sesuatu untuk kita semua. Mungkin dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tidak enak, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Namun, jangan lupa bahwa ketika Tuhan diam, Tuhan pun sedang melakukan hal sesuatu yang besar untuk kehidupan kita, untuk setiap rencana yang akan kita lakukan di hari ke depan. Yang ketiga adalah mengikuti teladan Yesus. Kita baca ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ketika setiap kita menjadi imamat rajani, kita memiliki tugas untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam dunia ini, yaitu dengan menceritakan keteladanan Tuhan lewat perbuatan kita setiap hari. Kalau kita baca lagi dalam ayat 21, 22, 23, itu teladan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ketika Tuhan masih hidup dalam dunia ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah Yesus tidak berbuat dosa. Ya, Yesus selama hidupnya bukan gak ada godaan, gak ada sesuatu yang membuat Dia harus berdosa. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, banyak godaan-godaan yang diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mampu menyelesaikan, melewati setiap godaan yang ada, setiap permasalahan yang ada tanpa berbuat dosa. Ya. Yang kedua, tidak ada tipu dalam mulutnya. Jadi siapa di antara kita yang masih suka menipu rekan-rekan kita, menipu klien kita, atau menipu siapapun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya, dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ketika kita berbicara jujur, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk Tuhan kita. Tapi ketika kita berbicara dengan kefasikan, kebohongan, ke depan akan ada keruntuhan untuk setiap apapun yang sudah kita bangun. Yang ketiga, Yesus tidak membalas caci maki, ejekan-ejekan kepada Dia dengan ejekannya kembali. Ya. Dalam Yohanes 19 ayat 19 kita mengetahui bahwa ketika Yesus diejek sebelum Dia disalibkan, Yesus hanya diam. Kita baca ayatnya dalam Yohanes 19 ayat 9. Lalu Ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban kepadanya. Ya, seringkali ketika kita diejek atau dituduh untuk sesuatu hal yang kita tidak lakukan, Dia merupakan respon yang terbaik. Ya, seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak memberikan jawaban kepadanya. Yesus diam. Ya, jadi ketika kita diejek, ketika kita dihina, atau ketika kita dikatakan yang tidak baik, diam adalah suatu solusi yang paling baik. Ada pepatah mengatakan silent is gold. Diam itu emas. Ya. Dan yang keempat adalah ketika Yesus menderita, Dia tidak mengancam dan menyerahkan kepada Allah Bapa sebagai hakim yang adil. Ketika Yesus menderita, harus mati di kayu salib, dan sebelum mati di kayu salib, Yesus pun menderita dicambuk dan segala macam hal lainnya. Dia tidak mengancam, dan bahkan Dia menyerahkan kepada Allah Bapa di surga sebagai hakimnya yang adil. Dari 4 poin di atas, Yesus mengajarkan keteladanan yang Dia kerjakan selama di bumi ini. Jadi mari kita sebagai imamat rajaninya Tuhan, sebagai umat pilihannya Allah yang memiliki tugas untuk memberitakan dan menyatakan setiap perbuatan-perbuatan Allah yang besar, kita mengikuti teladan yang sudah Yesus kerjakan selama Yesus berada di bumi. Ya, saya akan tutup dengan sebuah kisah di Alkitab. Mungkin saudara semua sudah tahu cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dijual
kepada orang-orang Ismail dengan harga 20 keping perak. Yusuf hanya berdiam saja, tidak memberontak, tidak melakukan hal yang tidak baik. Ya, ketika Yusuf sudah dijual kepada orang-orang Ismail, Yusuf pun juga dijual lagi kepada Potifar, di mana Potifar bekerja untuk raja Mesir yang bernama Firaun. Ya, singkat cerita Yusuf dimasukkan lagi ke dalam penjara untuk perbuatan yang tidak ia lakukan. Ya, untuk perbuatan yang dia tolak. Yang untuk perbuatan-perbuatan, singkat cerita, Yusuf dimasukkan kembali ke dalam penjara karena dituduh sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Ya, tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf rela masuk ke dalam penjara dan tidak melakukan pemberontakan sama sekali. Dan Yusuf menerima setiap keadaan, setiap putusan, setiap apapun yang tidak adil dalam kehidupan dia. Sehingga Yusuf pun masuk ke dalam penjara selama 3 tahun. Lalu singkat cerita, Firaun pun bermimpi sebanyak 2 kali, dan Yusuflah yang diberikan hikmat oleh Tuhan yang dapat mengartikan mimpinya dari Firaun itu. Dan ketika itu Yusuf pun diangkat menjadi penguasa di Mesir, ya, di mana dalam 7 tahun di masa kelimpahan dia mengumpulkan semua gandum yang ada, dan setelah 7 tahun adalah di mana masa kekurangan makanan, kesukaran terjadi sesuai dengan mimpinya Yusuf. Mimpinya Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf, ya. Dan ketika itu kakak-kakaknya Yusuf itu datang ke Mesir untuk membeli stok-stok gandum yang ada. Ya, ketika Yusuf mengetahui kakak-kakaknya datang, apakah yang diperbuat Yusuf? Yusuf sama sekali tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya dulu yang dilakukan pada dia. Bahkan Yusuf mengisi semua kantung-kantung yang ada dengan gandum-gandum yang ada di Mesir. Dan kantong-kantongnya itu selain diisi gandum, dikembalikan juga uang untuk membeli gandum tersebut. Ya, yang kita bisa simpulkan di sini adalah ketika Yusuf menerima semua kehendak Tuhan, dia tidak membalas semua kejahatan kakak-kakaknya. Kejadian 50 ayat 20, meski waktu itu kalian berniat jahat, Allah mengubah menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak orang. Seperti yang kita lihat sekarang. Luar biasa, bukan? Ketika kakak-kakaknya melakukan hal kejahatan kepada Yusuf, tapi Allah mengubah menjadi kebaikan untuk menyelamatkan semua orang, menyelamatkan banyak orang. Yang kita sudah baca, Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Tuhan merencanakan damai sejahtera kepada kita untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Jadi hari ini kita ada 3 poin yang kita pelajari. Adalah kita terus harus selalu bersyukur. Yang kedua adalah kita mengerti rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita mengikuti teladannya dari Yesus Kristus sendiri. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Dan terima kasih. God bless you all. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk kita boleh ibadah hari ini dengan luar biasa. Kita masih dalam keadaan online, tetapi kita percaya Tuhan selalu memberikan kasih setianya, sehingga kita boleh tetap terkoneksi dengan Tuhan, boleh mengalami berkat Tuhan, boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, walaupun mungkin persoalan apapun, pergumulan hidup yang dihadapi, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita semuanya. Mazmur 26 ayat 3 dikatakan bahwa sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita percaya mata Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, bahwa kita hidup harus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, satu pujian yang luar biasa. Sebab Kau besar, karena perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa memimpin kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami boleh hidup mengalami berkat Tuhan, mengalami greater destiny dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami mempunyai tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan terus memuliakan nama Tuhan, dengan kehidupan yang ada, dengan berkat-berkat Tuhan yang ada, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat yang ada di tempat masing-masing Tuhan. Engkau memberkati satu persatu. Engkau melawat mereka semua dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sehingga mereka hidup terus mengalami hidup yang berkelimpahan. Hidup dengan pertolongan Tuhan. Hidup dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang senantiasa terus hidup kami mengalami kehidupan yang menuju kehidupan yang kekal. Karena ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat yang ada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di rumah sakit maupun ada di rumahnya masing-masing, Tuhan menjamah mereka dengan bilur Yesus. Mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sumber pertolongan kami. Juga semua jemaat yang menghadapi masalah pergumulan hidup apapun, pertolongan Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Pintu-pintu berkat surgawi dibukakan untuk mereka semuanya. Sehingga kasih Tuhan, setia Tuhan melingkupi semua jemaat Tuhan. Mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kami akan hidup ke depan untuk melihat Engkau dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari saudara-saudara sekalian kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil karena Tuhan Allah menyertai engkau semuanya. Marilah saudara-saudara kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu semuanya. hilang harapan, namun selalu Dia bekerja
telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia akan menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Hai jiwaku, tenanglah, tenanglah. Hai jiwaku, tenanglah, tenanglah. Hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah.